Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, saya Fitriani Indah Jayani, berasal dari Politeknik Negeri Pontianak, Prodi Administrasi Negara, kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pajak dan retribusi daerah. Yang pertama, apa itu pajak dan retribusi daerah? Lalu, apa saja fungsi dan syarat pajak? Dan yang terakhir, ada jenis-jenis tarif pajak yang ada di Indonesia. Nah, apa sih pajak dan retribusi daerah itu? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis pajak daerah. Jenis pajak daerah ada dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis retribusi daerah. Retribusi dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah. Yang pertama ada retribusi jasa umum, kedua ada retribusi jasa usaha, lalu ada retribusi perizinan. Apa fungsi dan syarat pajak? Fungsi pajak daerah yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Selanjutnya, fungsi mengatur atau reguleran. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka mengirim penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Selanjutnya, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang terakhir, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Syarat pajak. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Lalu, pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Lalu, pemungutan pajak harus efisien. Yang terakhir, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Tidak terasa ya, kita sudah berada di materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis tarif pajak di Indonesia. Tarif pajak yang pertama adalah Proportional Flat Tax Rate yang menggunakan persentase tetap pada pajak. Artinya, meskipun nilai objek pajak, mobil, motor, dan lainnya naik, ini tidak akan mempengaruhi persentase tax rate yang dibayarkan. Meskipun harga mobil naik, itu tidak akan mengubah tax rate yang akan dibayarkan. Selanjutnya, progressive tax rate, yakni jenis pajak yang memiliki tingkat tax rate yang besar. Peningkatan tax rate ini mengikuti pendapatan dari pengenaan pajak yang artinya, jika dasar pengenaan pajak semakin besar, maka tarifnya juga semakin besar. Biasanya, progressive tax rate ini berlaku untuk pajak penghasilan atau PPh. Jenis tarif pajak selanjutnya adalah degressive tax rate, yang merupakan kembalikan dari progressive tax rate. Jika persentase tax rate untuk progressive tax rate besar, maka degresif memiliki tax rate yang lebih rendah. Semakin besar dasar pengenaan pajak, maka tarifnya justru semakin rendah apabila yang berlaku adalah degressive tax rate.
Jenis selanjutnya yang akan dibahas adalah pajak tetap yang memiliki besaran tarif yang tetap untuk pengenaan pajak. Jadi, berapapun nominal pajaknya, tarif yang dikenakan akan tetap atau sama saja. Misalnya, bea materai untuk dokumen pajak seperti surat perjanjian dan sebagainya, yang terdiri dari dua jenis saja, yakni Rp6.000 dan Rp3.000. Jenis tarif pajak terakhir adalah pajak ad valorem dan spesifik, yang diberlakukan untuk barang impor dengan persentase tertentu. Pada beberapa kasus dapat dilihat contoh dari jenis ini, yakni untuk beras impor dengan tarif 10% dari beratnya, sedangkan tarif spesifik lebih dikhususkan untuk pajak barang impor juga. Nah teman-teman, bagaimana? Apakah sudah mulai paham tentang pajak dan retribusi daerah? Penjelasan saya sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Juga, saya sampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pajak dan Retribusi Daerah, Pak Firdaus SIP MSOS. Jangan lupa like ya. Sampai jumpa kembali. Dah.